Terima kasih. Bismillah wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai moderator silaturahim pada pagi hari ini, Ummu Azza Hajari Kazanul Masjid. Yang saya hormati para pimpinan ya, Pusat Muslimat Nahdlatul Wathon yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan banggakan para guru, para pendidik, para pengasuh, ya, dan para mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada silaturahim pertemuan pada pagi hari ini, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama, tentu alhamdulillah wa syukrulillah. Saya ajak kita semua yang berada di ruang virtual ini, yang hukumnya adalah hukumnya satu majelis, ya, walaupun kita berjauhan secara fisik, tapi hukumnya satu majelis karena kita berada pada satu ruang virtual. Jadi dalam majelis ini saya ajak kita semua yang hadir untuk tidak henti-hentinya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan kesempatan pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, tidaklah berlebihan Bapak-bapak dan Ibu ya, yang saya hormati dan saya banggakan, kalau saya mengingatkan kita semua yang hadir di tempat ini kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ni'matan maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering sekali manusia itu tidak mampu menyikapinya dengan baik. Artinya dia tidak mampu memperlakukan dua nikmat itu sesuai dengan nilainya dan kadar. Ada yang benar-benar menyia-nyiakan dua nikmat itu, ada juga yang menggunakannya tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan kadar dan kemuliaan dari dua nikmat itu. Apa dua nikmat itu? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sihhatu. Yang pertama nikmat kesehatan, ya. Dan yang kedua al-faragh, nikmat waktu luang. Nah, menariknya Bapak-bapak Ibu ya, termasuk para pimpinan Pusat Muslimat dan Ananda yang saya lihat juga ada hadir di sini para mahasiswa-mahasiswi. Menariknya adalah seakan-akan ya, walaupun hadis ini diucapkan 14 abad lebih yang lalu oleh tuntunan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, namun rasanya ya, esensi atau isi dari hadis ini seakan ditujukan kepada kita pada masa pandemi. Jadi dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dua hal yang memang terasa betul ya pada saat sekarang ini. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Jadi sekaranglah terasa betul bahwa nikmat kesehatan itu adalah suatu nikmat yang wajib untuk kita kelola dengan sebaik-baiknya. Kemarin saya yakin juga Bapak-bapak Ibu ya yang hadir bersama-sama kita mendengar satu kabar berita, misalnya ya sebagai contoh saja ya, yaitu almarhum Bapak Haji Muhammad Amin, sahabat saya, selama berjuang ya, untuk bersama-sama berkhidmat sebagai pemimpin di NTB, itu beliau tanpa disangka-sangka wafat. Ya. Jadi padahal beliau kan ya relatif seorang yang sangat sehat ya, tapi karena situasi takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya, beliau wafat kemarin. Artinya bahwa kita diingatkan ya terus-menerus oleh Allah Subhanahu Wa Taala betapa kesehatan itu sangat penting. Karena itu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis ini, maka satu hal yang kita ambil adalah
bahwa yang masih sehat seperti kita ya, Bapak-bapak Ibu, alhamdulillah wa syukurillah, wajah-wajah yang saya saksikan pada pagi hari ini, mari kita jaga kesehatan kita sebaik-baiknya. Dan menjaga kesehatan itu ya tentu dengan ikhtiar dan juga dengan doa. Ikhtiar itu dengan ikhtiar dan juga dengan tawakal. Ikhtiar itu ada dua macam, ikhtiar yang lahiriah, mengikuti protokol kesehatan dan seluruh hal yang disampaikan oleh para ahli, juga ada ikhtiar batiniah, ikhtiar yang non lahiriah, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua dengan tawakal. Nah, itu cara kita menjaga kesehatan. Saya mengajak betul-betul untuk mari Bapak-bapak Ibu terkhusus ya selain kita semua yang di sini ada pengurus muslimat, tapi terkhusus juga untuk Ananda semua para mahasiswa-mahasiswi. Jaga kesehatan baik-baik karena tanggung jawab Ananda ke depan itu sangat besar ya. Baik tanggung jawab pribadi, tanggung jawab dalam konteks keluarga, tanggung jawab dalam konteks organisasi NWDI kita yang membutuhkan kiprah dari Ananda semua, dan juga tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Lalu yang kedua, dalam hadis ini juga Rasulullah SAW ingatkan pada satu hal yang sering diabaikan oleh manusia, yaitu al-faragh. Al-faragh itu secara literlek atau harfiah artinya kekosongan ya. Dalam bahasa kita itu waktu luang atau kesempatan. Nah, inilah yang kedua juga menurut saya penting ya, Bapak-bapak dan Ibu, dalam era pandemi ini, era yang menyebabkan kita ya tiba-tiba berada dalam situasi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Salah satu dari keadaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya itu adalah tiba-tiba ada terasa kesempatan ya, ada waktu yang kita belum pernah belajar untuk memanfaatkannya atau menggunakannya, ya, meresponnya, ya. Yaitu waktu yang tiba-tiba misalnya kita harus stay at home ya, al-julus fil bait misalnya, diam di rumah. Nah ini suatu keadaan yang menciptakan situasi yang mungkin belum pernah kita pelajari. Tidak ada dulu, saya ingat di Muallimin saya tidak pernah belajar ya. Situasi katakanlah seperti yang kita temui pada masa pandemi ini. Di Al-Azhar juga dulu saya tidak pernah dapat katakanlah pendidikan atau bahan ya terkait dengan bagaimana hidup di era pandemi. Nah, ternyata kita hidup sekarang di era pandemi. Nah, karena itu mari kita ingat hadis Rasulullah SAW al-faragh ya, bagaimana agar waktu, katakanlah kesempatan ini tidak kemudian pertama tersia-siakan ya, dan yang kedua kita pakai, tapi kita pakai dalam hal-hal yang ternyata tidak menghadirkan kemaslahatan untuk kita. Nah ini yang saya ajak di awal ya, karena itu saya terima kasih ya kepada moderator juga, alhamdulillah tadi memulai ini dengan sangat efisien ya, jadi tidak berpanjang-panjang tapi langsung kita mulai kepada esensinya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, hal yang kedua yang ingin saya sampaikan setelah ajakan bersyukur adalah mari juga kesyukuran ini ya, saya ingin untuk kita ingatkan diri kita ya, dalam konteks kita berorganisasi. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita untuk memelihara semangat perjuangan. Ya. Masih ada di tengah kita perjuangan Al-Maghfurlah. Ya. Organisasinya sekarang kita berada pada organisasi Nahdlatul Wathon Diniyah Islam. Alhamdulillah. Betapa banyak ibu-ibu, bapak-bapak perjuangan yang digagas dengan niat baik, tapi kemudian karena satu dan lain hal ya, termasuk diantaranya karena generasi yang meneruskan itu tidak memiliki visi dan pemahaman. Akhirnya perjuangan yang mulia itu kemudian hilang ya, ditelan oleh sejarah. Nah, saya yakin kita semua termasuk Ananda, para mahasiswa-mahasiswi, santri dan santriwati, ya, tentu juga para pendidik, guru-guru, ustadz dan ustazahnya, kita tidak ingin perjuangan Al-Maghfurlah itu selesai. Ya.
pada masa kita. Kita ingin kita mampu menjadi bagian dari orang-orang yang mengestafetkan. Nah, karena itu mengestafetkan itu kan membutuhkan upaya-upaya, membutuhkan langkah-langkah, dan insya Allah Zoom meeting atau pertemuan virtual pada pagi hari ini adalah bagian dari ikhtiar kita bagaimana kita mampu membawa, mengemban dan juga mengestafetkan nilai-nilai perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Nah, karena itu saya ajak untuk kita bersyukur, terlebih juga ini adalah bagian dari cara kita bertasyakur, ya, menyambut 1 Muharram 1443 Hijriah, ya, yang insya Allah beberapa hari yang akan datang akan tiba. Sekaligus juga pada bulan seperti inilah biasanya kita memperingati hultah NWDI kita. Jadi anggaplah ya bahwa ini sebagai bagian dari kita bertasyakur menyambut ya 1 Muharram ya tahun perjuangan, dan juga menyambut NWDI kita ya yang lahir pada 1937 yang lalu. Artinya sekitar 84 tahun yang lalu NWDI kita dilahirkan oleh Al-Maghfurlah Maulana Syekh, dan sampai sekarang alhamdulillah Allah masih jaga di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Nah, Bapak-bapak Ibu, ya, tentang tema pada hari ini. Ya, ketika saya disodorkan oleh Ummu Azza tema ini, ya saya setuju ya, dan saya sambut baik, dan saya bersyukur ya karena memang tema ini adalah tema yang sangat penting untuk kita semua. Kenapa sangat penting? Tolabul ilmi di masa pandemi. Tolabul ilmi, menuntut ilmu. Ya. Kalau dalam Islam, Al-Maghfurlah mengajarkan di pondok dulu, ya, di pengajian-pengajian beliau, kata tolabul ilmi itu adalah keseluruhan upaya manusia untuk belajar dalam kehidupan. Mau dia di sekolah, mau dia di rumah, mau dia di bawah asuhan guru, mau dia di bawah asuhan orang tua, mau dengan sejawatnya dalam bentuk diskusi dan muzakarah, serta semua ya, proses pembelajaran kita dalam kehidupan, itu namanya thalabul ilmi. Nah, sekarang ada kekhususan ya yang dirasakan oleh kita semua, yaitu terkait dengan waktunya. Jadi masanya thalabul ilmi di masa pandemi. Nah, kenapa ini penting ya, Bapak-bapak dan Ibu? Saya ingin kaitkan lagi dengan yang saya sampaikan kedua tadi tentang organisasi kita. Jadi perjuangan Al-Maghfurlah. Perjuangan Al-Maghfurlah itu jelas sekali ya, kalau Bapak-bapak Ibu perhatikan ya. Nah, saya di sini coba mau saya mau share screen ya. Saya mau share screen untuk dibaca bersama ya, dibaca bersama. Nah, dibaca bersama. Nah, ini kelihatan Bapak-bapak Ibu? Kelihatan dokumen ini? Kelihatan. Alhamdulillah kelihatan. Nah, coba kita baca bersama nih. Mungkin tidak semua kita pernah melihat ini ya. Ini dokumen manifesto atau dokumen pendirian dari NBDI. Nah, ini perlu muslimat juga melihat ya. Bagaimana Al-Maghfurlah mendirikan NBDI itu, apa-apa yang diungkap oleh beliau ya. Ini juga walaupun terkait dengan NBDI, tapi sesungguhnya mencerminkan tentang perjuangan Al-Maghfurlah secara keseluruhan. Saya baca saja ya. Pancor 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah. Keputusan tentang pendirian Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah NBDI. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat beberapa hadis yang diantaranya. 1. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Yang artinya menuntut ilmu adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, dalam kurung kaum wanita. No bound kuning mic no. Yang kedua, an-nisa'u imadul bilad. Idza saluhat saluhatil biladu wa idza fasadat
namakan akan dia Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah dalam kurung NBDI. Memutuskan titik 2, menetapkan titik 2, 1. Membentuk dan mendirikan madrasah khusus tempat kaum wanita menuntut ilmu agama dan ilmu-ilmu lain, yaitu Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah. 2. Ditetapkan di Pancor pada tanggal 15 Rabiul Akhir 1362 Hijriah dalam kurung 21 April 1943 Miladiyah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila siratim mustaqim. Pendiri KH.M. Zainuddin Abdul Majid, Ninida Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Nah, masih bisa dilihat ini Bapak-bapak Ibu? Masih. Ya, alhamdulillah. Bisa. Jadi kalau mau difoto saja screen ini ya untuk mengingatkan ya. Seperti ini guru kita ya memandang suatu proses pembelajaran. Seperti ini guru kita meletakkan ya asas-asas perjuangan ya. Jadi kalau kita lihat Bapak-bapak Ibu dari dokumen ini ya jelas sekali ya. Pertama, bahwa Al-Maghfurlah itu meletakkan perjuangan ya, thalabul ilmi itu sebagai sesuatu yang sangat asasi ya. Maka di sini dimuatkan thalabul ilmi fardhah ya. Kalau bahasa ulama fardhah itu satu tingkat bahkan ya, kalau menurut sebagian ulama satu tingkat di atas sekedar kewajiban. Jadi thalabul ilmi fardhah itu artinya thalabul ilmi itu bukan sembarang kewajiban, tapi dia satu fardhah ya. Jadi fardhah itu suatu kewajiban yang sangat dikuatkan ya, yang sangat ditekankan ya. Untuk siapa? Untuk semua. Ala kulli muslimin wa muslimah. Nah, jadi ini menunjukkan ya, kan kenapa guru kita sampai mengambil satu hadis ini di antara sekian ribu hadis yang terkait ya, dengan katakanlah perjuangan. Karena memang asas dari perjuangan beliau adalah thalabul ilmi. Jadi proses untuk menuntut ilmu. Lalu yang kedua, itu beliau memuatkan hadis An-Nisa Imadul Bilad. Bahwa kaum perempuan itu adalah tiang negeri. Apabila baik, ya, kaum wanita itu baik, negeri itu baik. Nah, ini juga menunjukkan ya Bapak-bapak Ibu, bahwa thalabul ilmi kita itu oleh Al-Maghfurlah diarahkan untuk satu tujuan. Tidak hanya sekedar untuk menjadi modal kita masing-masing, pinter sendiri-sendiri, gitu ya, ngerti sendiri-sendiri, tapi diarahkan oleh beliau untuk ya bagaimana proses pembelajaran itu bisa menghadirkan kemaslahatan tidak hanya untuk orang per orang, tapi juga untuk kehidupan kolektif kita. Dalam bahasa di sini imadul bilad, al-bilad ya, untuk negara, untuk bangsa. Nah, kemudian menimbang juga jelas sekali ya bahwa thalabul ilmi itu berguna untuk apa? Ternyata banyak sekali kan. Jadi ini hal-hal yang menurut saya sangat esensial ya. Kita memaknakan thalabul ilmi itu sebagai satu instrumen strategis ya. Alat yang tidak harus ada di tangan kita. Untuk apa? Membela agama, menjalankan kebenaran, memberantas kebatilan, kegelapan dan kezaliman, memajukan masyarakat negeri untuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu, itu bahasa Al-Maghfurlah ya di dalam mendirikan NBDI. Dan saya pikir itu juga menjadi pengingat bagi kita ya. Saya mohon itu dibaca ya manifesto itu atau dokumen deklarasi pendirian NBDI itu mencerminkan ya, bukan hanya untuk NBDI tapi untuk keseluruhan perjuangan kita bahwa thalabul ilmi itu posisinya sentral ya, bahwa memang perjuangan ini adalah perjuangan thalabul ilmi ya, melalui jalur pendidikan. Karena itulah ya Bapak-bapak dan Ibu, saya ingin kita semua dengan pemahaman ini kemudian kita bisa mengapresiasi diri kita ya, bahwa kita bersyukur siapapun yang sekarang berada di sekolah-sekolah NWDI ya,
di madrasah, di perguruan tinggi yang mengajar, melaksanakan proses thalabul ilmi, dia benar-benar sedang menjalankan esensi dari perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Ya, termasuk juga semua warga Nahdlatul Wathaniyah Islamiyah, yang kita semua sebagai orang tua di rumah masing-masing, kita memberikan ilmu kepada anak-anak kita, ya. Sebagai guru kita mendidik murid-murid kita, ya. Sebagai murid, didengar suara saya? Jelas, Tuan Guru, jelas. Oh ya, soalnya tadi saya lihat di chat itu ada yang bilang kok suaranya nggak ada. Baik, jadi saya ingin ibu-ibu, bapak-bapak ya, termasuk Ananda semua para mahasiswa-mahasiswi, mari kita apresiasi diri kita. Apa arti mengapresiasi diri kita? Kita mensyukuri keberadaan kita. Kita menghargai diri kita, ya. Karena menghargai posisi kita sebagai pendidik, ya, sebagai orang yang berada dalam proses thalabul ilmi, ini sesuatu yang sangat penting. Karena dengan itulah kemudian kita akan bisa menghargai ilmu juga. Kita kemudian juga akan tertantang dan terdorong untuk memanfaatkan, ya, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu yang keempat, ya, saya ingin sampaikan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu, kalau guru kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh seperti itu, ya, meletakkan thalabul ilmi, maka bagaimana tentang kita sekarang? Mengimplementasikannya, bagaimana mengoperasionalisasikannya, bagaimana menjalankannya. Anggaplah visi ini amanah, ya, di pundak saya. Kira-kira kalau bahasa jamak-jamaknya Al-Maghfurlah mengatakan, Zainal Majdi, nih amanah thalabul ilmi, ya, untuk dibawa dan digunakan, ya, untuk dijalankan. Lanjutkan proses thalabul ilmi ini. Ya, tentu saya sebagai pendidik harus memahami ini. Demikian juga Bapak-bapak Ibu, ya. Bapak-bapak Ibu yang ada dalam perguruan tinggi NWDI, ya, sekolah-sekolah NWDI, madrasah-madrasah NW kita semuanya. Itu seakan-akan, ya, itu lisanul halnya adalah, ya, Al-Maghfurlah memberikan kita amanah. Lalu bagaimana kita menjalankan amanah? Nah, inilah yang mungkin perlu Bapak-bapak Ibu, ya, untuk kita untuk kita pahami, kita renungkan, dan kemudian juga bisa kita implementasikan. Bagaimana menjalankan amanah ini? Nah, yang pertama, ya, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan, yang pertama terkait dengan thalabul ilmi, menjalankan. Yang pertama, mari kita kembali, ya, kepada bagaimana Allah pertama kali menyampaikan wahyunya kepada Rasul yang mulia, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahyu dari Allah itu yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, belajarlah, membacalah. Nah, di sini ada hal yang menarik, ya, untuk kita menjadi bahan di dalam memahami, ya, bagaimana mengimplementasikan thalabul ilmi. Yang pertama, di situ ada bismi rabbika. Jadi proses thalabul ilmi kita itu adalah dengan nama Allah. Jadi kita bawa nilai-nilai ilahiyah itu. Artinya apa? Bahwa thalabul ilmi ini tidak boleh lepas, ya, dari semua tuntunan-tuntunan agama. Jadi bukan hanya memasukkan ilmu sebanyak-banyaknya di kepala, tapi agama ingin meminta kita supaya ilmu itu kemudian menjadi panduan kehidupan. Ya, jadi ilmu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menghadirkan kemaslahatan. Dan kemaslahatan paling tinggi itu adalah, ya, kalau dalam bahasa Rasulullah SAW, manis dada ilman, walam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa huda. Orang yang tambah ilmu, tapi tidak tambah dekat kepada Allah, maka dia tidak tambah hidayahnya, maka dia sesungguhnya semakin menjauh. Jadi ilmu yang menghadirkan kedekatan kepada Allah. Jadi nggak boleh lepas. Itu satu. Bismi rabbika, nggak boleh lepas, ya. Kita selalu, makanya Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, kata para ulama, perintah di sini itu dilepaskan dari ruang dan waktu serta objek. Ya. Jadi perintahnya belajarlah. Ruangnya di mana? Nggak disebut sama Allah. Ya.
Waktunya kapan? Nggak disebut juga. Objeknya apa? Juga tidak disebut. Nah, ini kata para ulama, ya. Ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menyerahkan, ya, kepada pertimbangan-pertimbangan kita, kepada kesepakatan-kesepakatan kita, kepada situasi-situasi kita untuk mewujudkan thalabul ilmi itu seperti apa. Jadi ruangnya nggak dibatasi. Allah tidak mengatakan iqra wa ta'allam fil fusul saja misalnya. Belajar di kelas saja, tidak. Allah tidak menyebut kata rumah secara eksplisit. Allah tidak menyebut majelis secara eksplisit, tapi belajar, baca. Di mananya tidak disebut. Nah, ini artinya apa? Ruang pembelajaran itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata kan sekarang termasuk tempat kita sekarang sedang bertemu ini ruang virtual yang tidak terbayang, ya. Bahkan pada masa Allah yarham al-maghfur Maulana Syekh juga mungkin belum terbayang kayak begini. Dan memang tidak ada zaman beliau kan. Jadi majelis itu masih langsung muqabalatan atau muwajahatan bahasa kita, lihat langsung dalam satu majelis. Ternyata sekarang ada ruang pembelajaran virtual. Ruangnya dibuka oleh. Lalu yang kedua, kapannya juga dibuka, ya. Karena itu sekarang kita bisa belajar kapan saja. Bukan hanya di mana saja, tapi juga kapan saja. Jadi bahan-bahan pembelajaran itu sudah demikian mutawafir, ya. Ruang-ruangnya banyak sekali. Dalam setiap waktu kita bisa belajar. Ya, kalau membuka misalnya katakanlah YouTube, ya, atau yang lain, itu banyak sekali bahan-bahan pembelajaran. Mau pagi bisa, mau siang bisa, mau sore bisa, mau malam bisa, dan seterusnya. Lalu yang ketiga juga esensi, ya, bahan apa sih yang dibaca itu tidak disebut juga dalam ayat. Artinya apa? Allah serahkan, ya, perkembangan ilmu pengetahuan itu semuanya harus kita pelajari. Tentu saja yang memang menghadirkan kemaslahatan dan kebaikan. Karena itu di perguruan-perguruan kita, ya, termasuk juga di Universitas Hamzan Wadi, di IAIH, kemudian di Ma'had, dan di sekolah-sekolah kita juga bahan-bahan pembelajaran itu terus kita perkaya. Karena memang itulah satu esensi yang disampaikan oleh agama. Ya, bahan pembelajaran itu silahkan dikembangkan. Metode pembelajaran itu silahkan diciptakan, silahkan dikreasikan. Waktunya juga silahkan diatur, disesuaikan dengan kebutuhan. Tempatnya juga silahkan disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Nah, karena itu kalau kita sudah memahami ini, maka yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa mari kita memahami situasi yang ada sekarang ini bukan sebagai aiqah, bukan sebagai kendala, ya, tetapi justru sebagai tantangan, bahkan kesempatan, ya, tahaddi atau fursah, ya. Jadi bukan sebagai handicap, tapi sebagai challenge dan bahkan sebagai opportunity. Nah, inilah cara kita memandang, ya. Kalau kita memandang ini sebagai hambatan, maka yang keluar dari waktu ke waktu adalah keluhan-keluhan, ya. Tidak habis-habis mengeluh, ya. Padahal agama mengajarkan kepada kita untuk selalu mencari mencari sudut pandang yang positif, ya, terhadap situasi apapun yang sedang kita hadapi. Karena itu yang kedua, di dalam bagaimana kita mengimplementasikan thalabul ilmi ini adalah bahwa mari kita lihat, ya, kita pandang kesempatan ini, ya, sebagai situasi ini sebagai satu kesempatan, ya, untuk kita justru lebih mampu, ya, memanfaatkan ini di dalam proses. Lalu yang ketiga, saya ingin sampaikan dalam konteks kita mengoperasionalkan, mengimplementasikan thalabul ilmi dalam masa pandemi ini adalah bahwa kita harus sadar, kita harus ingat, ya. Coba dibaca tadi manifesto yang disampaikan oleh Al-Maghfurlah ketika mendirikan NBDI itu. Beliau memuat hadis kedua itu adalah An-Nisa, ya, yaitu secara keseluruhan, ya. Jadi Al-Maghfurlah tidak memilih, ya, katakanlah hadis yang di situ menyebut tentang individu-individu, tapi Al-Maghfurlah menyebut hadis yang memang kaitannya secara kolektif. Artinya apa?
bahwa thalabul ilmi adalah proses kolektif kita. Semua harus berperan. Tidak bisa hanya satu pihak saja. Tidak bisa hanya satu arah saja. Tapi semua harus berperan untuk melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu dalam konteks ini Bapak-bapak Ibu ya, saya betul-betul berharap bahwa mari kita letakkan diri kita semua sebagai satu bagian dari satu kesatuan, proses yang utuh. Jadi agama memang mengajarkan ada thalib, ada muallim, ada guru, ada murid. Ya memang seperti itu. Ya. Ada orang tua, ada anak. Tetapi ketika dalam proses pembelajaran, semua pihak ya, itu harus terlibat dengan aktif. Nah karena itu saya minta betul ya kepada bapak-bapak dan ibu, para pendidik, ya, guru-guru yang ada di sekolah-sekolah kita, madrasah-madrasah kita, bapak ibu para dosen, ya. Dan kita semua juga sebagai orang tua, karena thalabul ilmi di keluarga itu juga tidak kalah penting, apalagi pada masa-masa sekarang ya. Mari kita bangun sinergi ya, dengan lingkungan kita dengan baik. Ya, artinya di kampus bangunlah sinergi walaupun tidak bisa offline ya, seperti biasa, tapi di dalam daring itu diciptakan suasana ya, dan keadaan yang kondusif ya. Nah silahkanlah berkreasi ya, tapi sekali lagi itu bermula dari kesadaran bahwa kita adalah bagian dari satu sistem, jadi kita tidak merasa lebih daripada yang lain, tapi kita bagian dari satu sistem yang semua bagian itu punya peran yang sama penting ya, untuk mewujudkan kesuksesan. Demikian juga dalam keluarga. Ya. Nah, dalam keluarga juga sama ya, antara orang tua. Misalnya saya juga sebagai seorang bapak ya, seorang ab ya, sebagai seorang orang tua ya. Saya juga punya tanggung jawab ya. Saya punya anak-anak. Bersama-sama. Ya, karena kalau kita lihat perspektif Al-Quran, kalau bicara tentang manusia sebagai orang per orang itu lemah sekali kelihatannya. Tapi ketika Allah bicara manusia sebagai satu kesatuan, itu maka terlihat kekuatannya. Ya, jadi ketika bicara sebagai satu jamaah, satu kebersamaan, itu terlihat kekuatan ya, dari manusia itu ya, sebagai bagian dari karunia Allah. Nah ini yang ketiga yang ingin saya sampaikan, perspektif ya, membangun kebersamaan dan sinergi. Kemudian yang keempat juga yang ingin saya sampaikan dalam konteks bagaimana kita thalabul ilmi ya, di dalam masa pandemi ini, bahwa thalabul ilmi itu kalau dalam bahasa Al-Maghfurlah kan apa ya, beliau sering mengutip al-isnadu minad-din ya. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad itu bagian dari agama. Kalau bukan karena sanad, maka siapapun bisa bicara apapun. Itu sering dikutip oleh beliau. Lalu yang kedua, beliau juga sering mengutip inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu-ilmu ini adalah bagian dari agamamu. Karena itu lihat siapa orang yang menjadi sumber untuk mengambil ilmu-ilmu agama ya, atau ilmu-ilmu yang kamu perlukan. Nah, ini hal yang keempat yang ingin saya sampaikan, yang penting juga dalam situasi seperti ini, yaitu pada saat kita sekarang ya berada pada masa katakanlah infijarul ma'lumat kata orang, masa ledakan informasi. Ya, di mana-mana informasi itu berseliweran ya, berita-berita, data-data, informasi ya. Baik itu di tayangan-tayangan, di postingan-postingan, dan di media sosial itu banyak sekali. Mari kita ingat ya petuah dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh ya, yang mengutip ucapan-ucapan para ulama.
betapa pentingnya. Ya. Pertama, ada proses untuk kita memilih dan memilah. Ya. Memilih dan memilah informasi-informasi yang ada. Dan saya ingin sampaikan bahwa mudaris itu muwajjih. Ya. Mudaris atau orang tua bahkan itu muwajjih. Muwajjih itu apa artinya? Muwajjih itu adalah yang mengarahkan. Jadi dia tidak hanya sekedar fasilitator. Ya. Kalau bahasa sekarang itu, misalnya guru adalah sahabat, dia fasilitator, dia teman. Benar, tapi ada esensi juga sebagai pendidik, yaitu muwajjih, mengarahkan. Karena itu kewajiban dari guru-guru dalam lingkup kita, ya, sekolah-sekolah NWDI, mulai dari Rodotul Atfal sampai ke Jamiah, itu untuk mengarahkan proses pembelajaran itu supaya menjadi proses yang diberkahi Allah. Ya. Termasuk bahan-bahannya juga itu diarahkan. Ya. Jadi tidak tidak berarti bahwa ketika kita membangun kebersamaan lalu kemudian kita tutup mata saja ya tentang bagaimanapun prosesnya, apa saja yang dibaca oleh anak-anak kita, bagaimana mereka menganalisa sesuatu, kita biarkan saja, tidak seperti itu. Tapi kita arahkan, ya, kita dudukkan proses itu, sehingga kalau dalam bahasa Al-Maghfurah dalam manifesto tadi itu adalah menuju kepada bahagia dunia akhirat. Ya, jadi kita arahkan supaya anak-anak kita juga bisa terbangun, ya. Katakanlah potensi-potensi intelektual dan potensi-potensi yang lain itu, dan kemudian bisa matang, ya, dalam hal yang baik. Nah, jadi ini juga menurut saya penting, Bapak-bapak dan Ibu, karena terlalu banyak berita-berita yang juga tidak ada manfaatnya. Bahkan mengarahkan itu juga sampai harus masuk kepada, ya, bisa masuk kepada bagaimana kita mengatur, ya, penggunaan waktu, ya, dari murid-murid kita, dari anak-anak kita, sehingga waktu itu bisa termanfaatkan, ya, dengan sebaik-baiknya. Nah, ini 4 hal yang menurut saya penting, ya. Dan terakhir, hal yang kelima yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengimplementasikan thalabul ilmi pada masa pandemi ini adalah bahwa semua proses thalabul ilmi ini kita letakkan juga, ya, di dalam tadi saya sudah singgung, ya, kita ini kan berorganisasi, sehingga ketika thalabul ilmi juga tidak hanya bahan-bahan keilmuan yang kita transformasikan, kita ajarkan, ya, kita sampaikan, tapi juga nilai-nilai perjuangan. Gitu. Sehingga saya berharap, misalnya kita semua berharap, ya, keluar mutakharrijin, alumni-alumni dari sekolah-sekolah kita, dia tidak hanya pintar, ya, dia tidak hanya cerdas, tapi juga mengerti tentang visi, misi, dan tujuan, ya, perjuangan NWDI, perjuangan Al-Maghfurlah. Ya, lulus dari universitas, lulus dari IAIH, lulus dari ma'had, ya. Mereka mengerti, faham, ya. Kefahaman itu penting tentang visi dan misi perjuangan, tentang tempat di mana dia menuntut ilmu itu. Nah, ini yang menurut saya juga tidak kalah pentingnya dalam masa pandemi, dan juga sesungguhnya pada masa-masa yang lain. Nah, di dalam setiap keadaan, tidak hanya transfer ilmu, tapi juga transformasi nilai, menanamkan nilai-nilai perjuangan. Itu 5 hal yang dapat saya sharing, dapat saya sampaikan, ya, sebagai bagian dari, pertama, ya, tentu kita mensyukuri karunia Allah, dan yang kedua, bagaimana kita mensyukuri karunia Allah dengan memanfaatkan ruang kesempatan yang tercipta oleh pandemi ini. Jadi saya ingin menyampaikan ini ruang dan kesempatan. Jangan kita lihat sebagai kendala dan kesulitan saja, gitu, ya. Jadi cukuplah keluhan-keluhan. Sudah kita hampir 2 tahun masuk di pandemi ini, ya. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kita mengeluh. Kalau sudah 2 tahun, ya tentu kita harus menyesuaikan diri, ya. Itu namanya takayuf, adjustment, ya. Itu suatu proses untuk